Halo Sobat GST. Belakangan ini sedang ramai dipergunjingkan nasib para atlet Indonesia terdahulu yang masa tuanya terbengkalai alias jatuh miskin. Ada yang jadi satpam, tukang becak, tukang las, buruh cuci setrika, bahkan jadi gelandangan guys. Kita beri contoh guys. Pertama, Elias Pikal. Dia pernah menjadi petinju legendaris Indonesia karena merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil merebut title dunia, yakni Super Flyweight IBF pada tahun 1985. Setelah pensiun sebagai petinju, Elias bekerja sebagai satpam di sebuah diskotik. Namun ia beruntung karena nasib baik masih berpihak padanya. Berkat uluran tangan Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Hadiaksa Daud, ia dapat bekerja di kantor KONI dan akhirnya pindah ke Kemenpora jadi office boy. Masih kerja di Kemenpora nggak ya? Jadi pengen ketemu. Kedua ada Hasan Lobubun. Nasib miris harus diterima mantan petinju asal Maluku ini. Mantan juara nasional kelas bantam junior tahun 1987 ini nyaris menjadi gelandangan di Jakarta karena tidak memiliki pekerjaan. Ia kini menjalani kehidupan sebagai pemulung dengan mengais rejeki dari tumpukan sampah dan barang bekas di Jakarta. Waduh, kasihan juga ya. Yang ketiga, Soeharto, atlet balap sepeda. Di era 1970-1980-an, balap sepeda Indonesia cukup disegani di kawasan Asia Tenggara. Soeharto menjadi bagian sejarah masa kejayaan tersebut. Bersama ketiga rekannya, ia berhasil merebut medali emas pada SEA Games 1979 di Malaysia untuk nomor tim time trial jarak 100 km. Di SEA Games 1977, ia juga berhasil memperoleh 2 medali perak. Hingga kini ia mengabadikan kenangan tersebut dengan menyimpan rapi seluruh medali, piagam penghargaan, hingga clipping koran berita kemenangannya pada sebuah kamar kos yang hanya berukuran 2x3 meter. Soeharto memutuskan berhenti menjadi atlet tahun 1981 karena alasan ekonomi. Alih-alih di masa jaya dia berjaya menarik pedalnya, siapa sangka saat dia sudah pensiun, dia sekarang hanya menarik becak. Miris guys, dia juga pernah mencoba berbagai profesi untuk bertahan hidup, seperti menjadi kernet, jualan ayam, dan jualan AC bekas. Semoga mendapat perhatian dari pemerintah ya Pak. Terakhir, Leni Haini. Mantan atlet perahu naga ini berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan mempersembahkan medali emas pada SEA Games 1997, SEA Games 1999, kejuaraan dunia perahu naga Asia 1996, kejuaraan dunia di Hong Kong, hingga kejuaraan Asia di Taiwan 1998. Setelah pensiun, ia kesulitan mencari pekerjaan karena hanya memiliki ijazah SD. Karena kondisi yang mendesak, ia terpaksa menjalani kerja serabutan hingga menjadi buruh cuci setrika. Itu sebagian kecil gambaran nasib-nasib atlet yang kurang beruntung di masa tuanya. Tentunya di luar sana masih banyak lagi selain nama mereka di atas. Memang baru-baru ini pemerintah memberikan program menjadi PNS untuk para atlet yang berprestasi di Olimpiade, Asian Games, dan Paraolimpik. Iya kalau berprestasi. Kalau mereka tidak berprestasi, kalau bersaing gimana ya nasib mereka? Terlebih pembinaan untuk menjadi atlet Indonesia ini banyak yang harus mereka korbankan. Keluarga, masa kecil remajanya, dan yang terpenting pendidikannya. Terkadang jenjang SMA itu jadi tingkat terakhir para atlet dalam mengenyam pendidikan. Tengok saja statistik dalam acara penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil Kemenpora tahun anggaran 2018. Dari 286 atlet yang diberikan SK oleh Kemenpora Imam Nahrawi, 214 atlet diantaranya atau sekitar 75% memiliki pendidikan SMA atau sederajat dan masuk SK golongan 2A. Sisanya 1 orang memiliki pendidikan D3 sederajat dan masuk golongan 2C. Dan 68 orang berpendidikan S1 sederajat atau mendapatkan golongan 3A. Kita ambil contoh bulu tangkis. Segmen GST untuk atlet top ranknya saja yang bergelar sarjana dan masih aktif bermain bisa dihitung oleh jari guys. Sebut saja Gracia Poli, alumni Trisakti, Pia Zebaida Bernadette, alumni STI Mulia Pratama Bekasi, Bona Septano, alumni STI Mulia Pratama Bekasi,
Muhammad Hasan, alumni Universitas Budi Luhur, Fajar Alfian, alumni Uniba Bandung. Tanpa mengecilkan atlet lain, tapi memang keadaan yang membuat mereka tidak bisa fokus studi guys. Rutinnya jadwal latihan yang memakan waktu dan fisik pagi dan sore, belum lagi jadwal turnamen seperti roadshow membuat tentunya mereka tidak bisa mengambil program kuliah. Ini seperti pertaruhan hidup guys. Ya kalau mereka sukses seperti Hendra Setiawan, Taufik Hidayat, Kevin Marcus, Liliana dan lain sebagainya. Kalau mereka gagal, tidak bisa berikan medali, bahkan dipulangkan dari pelatnas, apalagi tidak dilirik sama sekali oleh pelatnas. Bagaimana kesejahteraan mereka? Bagaimana hari tua mereka? Tak ada jaminan guys. Itu makanya beberapa tahun terakhir pemerintah mulai memberikan perhatian kepada atlet-atletnya. Dan juga tentunya harus disambut semangat oleh para atlet-atletnya yang juga harus memikirkan masa depannya di masa jayanya saat ini. Berbeda dengan atlet luar, kita ambil contoh ranking 1 dunia tunggal putri saat ini Tai Tzu-Ying dari China Taipei. Dia tak hanya sukses dalam karirnya sebagai atlet badminton. Di luar lapangan, ia merupakan lulusan program Magister S2 jurusan pengembangan dan penelitian olahraga di Universitas Taipei. Kalau di Taiwan, gelar magister adalah titel pendidikan yang lumrah, jadi semua orang berusaha mendapatkannya, ujar Tai Tzu-Ying. Seakan tak puas dengan titel S2 yang diraihnya pada 2017, Tai Tzu-Ying mengaku malah ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3. Jurusannya yang diambil tetap sama, yakni pengembangan dan penelitian olahraga. Iya, saya ingin melanjutkan pendidikan ke S3. Saya akan melanjutkannya tanpa bantuan beasiswa. Ada juga Ratchanok Intanon, menerima gelar sarjana dari Universitas Bangkok. Intanon adalah salah satu bintang bulu tangkis asal Thailand yang bergemilang gelar internasional seperti kejuaraan dunia, SEA Games, Indonesia Open, kejuaraan Asia, dan berbagai gelar Super Series lainnya. Meskipun kekayaan yang didapatkannya dari turnamen sudah membuat dia kaya raya, namun Intanon sadar karena masa-masa emas menjadi atlet tak selamanya dan pendidikan tentu saja akan menjadi bekal sang pemain jika kelak akan pensiun. Dan terakhir ada atlet Pusarla Sindhu, mantan juara dunia tahun 2019 tunggal putri dari India. Masalah kekayaan jangan ditanya lah ya guys. Dia termasuk salah satu dari 7 atlet badminton terkaya dunia. Tapi dia juga memegang gelar sarjana in commerce, gelar doktor kehormatan dari Universitas China Fels, dan magister administrasi bisnis MBA dari St. Anne Women's College di Hyderabad. Di sini kami GST hanya memotret tanpa ada menjustifikasi guys. Kiranya ke depan pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib-nasib atlet kita. Tidak hanya bantuan uang atau hadiah tentunya ya. Pendidikan mungkin, atau pelatihan wirausaha menyambut masa pensiun? Pastinya bisa ya. Dan tentunya buat keseluruhan atlet dan jangan hanya untuk yang mendapat penghargaan saja. Jika masih belum, tentunya akhirnya banyak atlet-atlet lebih memilih berkiprah mewakili negara lain. Seperti di konten kami sebelumnya yang pernah kami ulas, demi mendapatkan kesejahteraan dan kesempatan. Oke, kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya untuk pengembangan channel ini. Thank you.